Materi berikutnya adalah manfaat hewan untuk manusia. Manfaat hewan juga sangat banyak untuk manusia, karena hewan tersebut sangat beraneka ragam, berbagai macam jenis. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, hewan ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang berbulu, ada yang berkaki, ada yang tidak berkaki, dan lain sebagainya. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, ada yang terbang. Pokoknya sangat bermacam-macam. Sehingga manfaat hewan bagi manusia juga sangat banyak. Apa saja manfaatnya? Hewan dapat digunakan tenaganya. Seperti apa dan bagaimana nanti akan kita pelajari bersama. Hewan dapat diambil dagingnya. Berarti hewan tersebut bisa dikonsumsi atau bisa dimakan. Hewan bisa diambil telurnya. Berarti hewan ini adalah hewan dengan jenis hewan bertelur atau ovipar. Hewan bisa diambil kulitnya sebagai bahan-bahan kerajinan. Hewan bisa diambil susunya. Beberapa jenis hewan bisa diambil susunya karena manfaatnya yang sangat besar bagi manusia dan sangat menyehatkan. Hewan juga bisa diambil bulunya. Apa manfaat bulu hewan untuk manusia? Nanti akan kita pelajari. Dan yang terakhir, hewan bisa dipelihara untuk keindahan. Kita akan bahas satu persatu materi-materi tersebut. Apakah kalian sudah siap? Let's go. Kita belajar bersama. Yang pertama, hewan diambil dagingnya. Berarti prosesnya adalah hewan tersebut disembelih dengan cara yang benar. Kemudian baru bisa diambil dagingnya. Apa saja hewannya? Yang pertama adalah ayam. Ayam bisa kita ambil dagingnya, bisa kita gunakan jika digoreng menjadi ayam goreng, atau bisa dibakar menjadi ayam bakar, atau kalian punya resep masakan lain dari daging ayam. Coba kalian sebutkan. Oke, kita lanjutkan. Kelinci juga bisa diambil dagingnya. Tetapi karena bentuknya kecil, maka dagingnya pasti sedikit. Kambing. Jika umat Islam sedang merayakan Idul Adha, banyak sekali kambing yang dipotong sebagai hewan kurban, diambil dagingnya. Demikian juga dengan sapi. Sama halnya dengan kambing, sapi juga bisa diambil dagingnya. Hewan bisa digunakan tenaganya. Contohkan sapi atau kerbau
yang membantu manusia untuk membajak di sawah. Maka tenaga sapi atau kerbau yang digunakan. Atau yang lain, kita jika ke pasar akan melihat kuda yang menarik delman. Ya, itu memanfaatkan tenaga kuda agar delman tersebut bisa berjalan. Tentunya dikendalikan oleh Pak Kusir. Ada juga hewan yang diambil telurnya. Untuk apa telur tersebut? Dan dari hewan apa? Ya, yang sering kita jumpai adalah telur ayam. Bisa untuk digoreng atau sebagai campuran makanan yang lain sesuai dengan selera. Warnanya biasanya ada yang putih dan ada yang kuning agak kecoklatan. Tetapi kita pernah melihat ada telur yang berwarna biru yang tentu saja bisa juga kita konsumsi. Kira-kira telur apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Itu adalah telur bebek. Telur bebek juga bisa dikonsumsi. Manfaat hewan berikutnya, bisa diambil kulitnya. Jika diambil kulitnya, tentu saja hewan tersebut juga bisa diambil dagingnya. Akan tetapi, untuk apa kulit hewan tersebut? Ternyata jika kulit hewan diproses akan menjadi beberapa benda. Yang pertama bisa menjadi pakaian, contoh jaket, atau yang kita sebut dengan jaket kulit, atau sepatu, tas, ikat pinggang, dan lain-lain. Yang sering kita jumpai adalah kulit kambing dan kulit sapi, bisa juga kulit kerbau. Akan tetapi kita sering mendengar ada beberapa kulit hewan yang dipakai untuk bahan tas, sepatu, dan lain-lain. Contohnya kulit buaya, kulit harimau, kulit singa. Sebetulnya hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan yang dilindungi, yang tidak boleh kita sembarangan mengambil kulitnya. Hewan ada yang diambil susunya. Hewan yang diambil susunya adalah hewan-hewan yang beranak atau yang disebut dengan vivipar. Karena ciri-ciri hewan yang beranak atau vivipar, hewan tersebut mengeluarkan air susu untuk menyusui anaknya. Dicontohkan adalah sapi. Contoh lain adalah kambing. Itu bisa diambil susunya, diolah, kemudian bisa kita konsumsi dengan rasa yang enak dan tentunya menyehatkan bagi kita semua. Akan tetapi jika ada yang alergi terhadap susu
sapi atau susu kambing, maka tidak disarankan untuk mengkonsumsinya. Ada juga hewan yang diambil bulunya. Untuk apa? Dicontohkan di sini ada domba. Bulunya bisa diolah menjadi benang, kemudian menjadi kain, dan bisa menjadi pakaian. Yang sering memakai bulu domba adalah jaket. Ada juga bulu ayam, bulu bebek. Itu biasanya digunakan untuk membuat shuttlecock. Jika kita bermain badminton, maka menggunakan shuttlecock yang terbuat dari bulu ayam atau bulu bebek. Berikutnya, hewan bisa dipelihara sebagai keindahan. Bahwa memelihara hewan, terutama hewan-hewan yang lucu, maka akan menyenangkan bagi kita dan bisa juga menghindarkan kita dari stres. Apa saja hewan-hewan yang boleh dipelihara? Yang lazim boleh dipelihara, yang pertama adalah burung. Tentunya burung-burung yang tidak dilarang oleh pemerintah. Ikan, biasanya kita memelihara di akuarium atau di kolam ikan. Kucing, banyak sekali keluarga-keluarga yang memelihara kucing karena tingkahnya yang lucu. Kelinci juga banyak yang memelihara karena lucu. Ada juga anjing, ular, iguana, tupai, dan lain-lain. Itu adalah hewan-hewan yang tidak dilarang untuk dipelihara. Akan tetapi, jika hewan tersebut adalah hewan liar, maka tidak boleh untuk dipelihara. Hanya pemerintah yang boleh memeliharanya di kebun binatang. Bagaimana cara merawat hewan? Yang pertama, kita harus memberi makan hewan tersebut. Jika tidak kita beri makan, maka hewan tersebut akan mati. Dan kita beri makan sesuai dengan makanannya. Cara merawat yang kedua adalah membuatkan kandang yang baik. Kandangnya harus bersih dan harus terpisah antara hewan satu dengan yang lain. Kita juga tidak boleh memelihara hewan liar, karena hewan liar adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Maka jika kita memelihara hewan tersebut, maka bisa dihukum. Dan yang terakhir, kita tidak memburu hewan liar, karena biasanya hewan tersebut jumlahnya sedikit, dan apabila diburu jumlahnya akan semakin sedikit dan lama-lama akan punah. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.